Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimah. Al-hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sang revolusioner zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan yang penuh dengan kebodohan, hingga zaman sekarang yang terang menerang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Nahyubi, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai buku-buku atau kitab-kitab karya dari pendiri Matalul Anwar. Salah satunya yaitu kitab Al-Jawaiz fi Ahkami Al-Janaiz, yang dimana merupakan karya dari salah satu pendiri Matalul Anwar, yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Kiai Haji Mas Jamal Al-Janakawi. Seperti apa tampilan kitabnya dan gambaran kitabnya ini seperti ini. Nah, jadi ini kitabnya teman-teman, kitab Al-Jawaiz fi Ahkami Al-Janaiz, yang dimana kitab ini memiliki 79 halaman. Masing-masing halamannya itu berisi 17 baris, kecuali halaman awal yang berisi 15 baris, teman-teman. Nah, kitab ini ditulis pada tahun 1349 Hijriah, yang dimana kitab ini membahas tentang tata cara mengurus jenazah, seperti tata cara memandikan, mengafani, menyolatkan, bahkan sampai tata cara menguburkan serta talqin. Selain kitab Al-Jawaiz, hasil dari karya Kiai Haji Mas Abdurrahman tadi, ada pula juga teman-teman buku. Yang gimana nih bukunya? Nah, buku ini, yang dimana buku ini juga termasuk salah satu karya pendiri Matalul Anwar, yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jamal Al-Janakawi, yang dimana buku ini juga teman-teman membahas tentang kitab Al-Jawaiz tadi, teman-teman.
seperti apa dalamnya, seperti ini tampilannya. Nah kemudian, oke, jadi pembahasannya itu mengenai tadi kitab Al-Jawaiz. Seperti ini nih. Kemudian, adapun makna dari tulisan kitab tersebut adalah agar para pembaca dapat mengetahui segala hal atau aturan-aturan tata cara seperti apa memandikan jenazah itu. Dan maksud dari tulisan kitab itu agar kita bisa lebih mengetahui bahwa di dalam Islam segala sesuatu ada aturannya, termasuk dalam memandikan jenazah. Kenapa demikian? Karena Islam adalah agama yang sempurna, teman-teman. Pemaparan atau pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang memandikan jenazah. Kenapa? Karena memandikan jenazah merupakan tindakan yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam sebelum mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Teman-teman. Adapun hukum memandikan jenazah ialah fardu kifayah. Nah, sebelum akan dilaksanakannya memandikan jenazah, alangkah baiknya jenazah terlebih dahulu kita wudui. Nah, jenazah itu dan kita selaku yang memandikan harus tahu juga niatnya. Niat memandikan jenazah itu seperti apa? Bagaimana niatnya? Niat mengubudinya itu bagaimana? Niat memandikannya itu bagaimana? Nah, ini untuk niat wudunya itu, teman-teman, niat mewudinya itu yaitu nawaitul wudu'a lihadal maiti lillahi ta'ala. Itu untuk mewudunya ya. Nah, kemudian untuk memandikan jenazahnya itu seperti apa? Nah, untuk jenazah laki-laki ialah niatnya nawaitul ghusla lihadal maiti lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah seorang perempuan ialah nawaitul ghusla lihadihil maitati lillahi ta'ala. Itu niatnya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika kita akan memandikan jenazah, tentu saja harus mengetahui tata cara, syarat-syarat apa saja yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita sediakan. Misalkan seperti tempatnya itu harus tertutup, kemudian yang memandikan jenazahnya itu harus ada salah satu dari pihak keluarga gitu ya. Nah, jenazah ditempatkan di atas ranjang atau pelepah pisang biasanya ya. Dan harus tertutupnya aurat si jenazah tersebut gitu ya. Tentunya ya pasti ikan air, daun bidara, sabun serta kapur gitu ya. Kemudian selain itu tentunya yang memandikan jenazahnya itu harus yang sudah mengetahui tata cara memandikan jenazah tersebut. Misalkan tadi harus tahu syarat-syaratnya itu apa saja, ketika tata caranya bagaimana gitu ya saja ketika akan memandikan jenazah tersebut gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan orang ketika akan memandikan jenazah, tapi harus yang sudah mengetahui tata caranya seperti apa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, harus tahu niatnya,
mauduinya gitu ya. Oke, mungkin hanya itu pemaparan sebagian isi buku atau kitab-kitab hasil karya pendiri Matalul Anwar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.